Borneo FC yang kemarin imbang dengan Persita Tangerang ya akan berhadapan dengan Persikabo yang kemarin harus dikalahkan dengan skor yang cukup telak, yaitu 3-0 dari Bali United. Nah, seperti apa peluang dari dua klub ini ketika mereka bertemu akan kami bahas di Fomatic Channel bersama saya Alvin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Pertandingan ini akan dilaksanakan pada hari Senin ya, tepatnya pada tanggal 7 Februari 2022 jam 3.15 sore waktu Indonesia Barat. Buat kalian fans Borneo FC dan juga Persikabo, dicatat waktunya, jangan sampai ketinggalan. Kalau kita melihat performa di 5 pertandingan terakhir ya, baik Borneo FC maupun Persikabo memang performanya tidak stabil ya. Untuk Borneo FC mereka berhasil menang 1 kali, draw 2 kali dan kalah 2 kali. Pertandingan terakhir mereka imbang ya melawan Persita Tangerang dengan skor 1-1. Nah, sedangkan Persikabo di 5 pertandingan terakhir mereka berhasil menang 1 kali, draw 1 kali dan kalah sebanyak 3 kali. Di pertandingan mereka terakhir mereka harus dikalahkan dengan skor yang cukup telak oleh Bali United dengan skor 3-0. Kalau kita melihat klasemen sementara saat ini, Borneo FC berada di posisi ke-8 ya. Dari 22 kali pertandingan mereka menang 8 kali, draw 7 kali dan kalah sebanyak 7 kali dengan poin di angka 31. Nah, sedangkan Persikabo saat ini berada di posisi ke-14. Dari 22 kali pertandingan mereka berhasil menang 5 kali, draw 8 kali dan kalah sebanyak 9 kali dengan poin di angka 23. Kalau kita melihat insight-nya, produktivitas mereka di 5 pertandingan terakhir juga sama sebenarnya. Mereka sama-sama berhasil mencetak 5 gol di 5 pertandingan terakhir. Kalau kita melihat head to head yang tercatat di FootMob, saat ini Borneo FC berhasil menang 4 kali dari Persikabo. Mereka draw 2 kali dan Persikabo berhasil menang 3 kali dari Borneo FC. Jadi secara histori nggak terlalu beda jauh ya. Nah, di pertandingan terakhir Persikabo berhasil menang 3-0 melawan Borneo FC. Kalau kita melihat statistik sampai dengan saat ini, Borneo FC untuk gol per pertandingannya itu di angka 1,23 gol per pertandingan, sedangkan Persikabo di angka 1,41 gol per pertandingan. Dalam hal kebobolan, angkanya mereka sama-sama di atas 1 ya. Borneo FC angkanya di angka 1,09, sedangkan Persikabo yaitu di angka 1,32 gol per pertandingan. Kalau kita melihat statistik di pertandingan mereka terakhir ya, yang dimenangkan oleh Persikabo dengan skor 3-0, secara penguasaan bola sebenarnya Borneo FC lebih unggul yaitu sebanyak 58%. Tapi dalam hal kesempatan menciptakan gol ternyata Persikabo sebanyak 5 kali dan 4 kalinya mengarah ke arah gawang. Nah, dalam hal serangan ternyata sebenarnya Borneo FC lebih unggul ya. Cuman sayangnya di sini kecepatan mencetak golnya cuma 0 ternyata. Serangannya sebenarnya Borneo FC lebih unggul itu sebanyak 82 kali, sedangkan serangan berbahayanya juga Borneo FC lebih unggul yaitu sebanyak 50 kali. Kalau kita melihat kondisi tadi sepertinya memang Persikabo dan Borneo FC secara statistik Persikabo masih di atasnya Borneo FC. Tapi nggak beda jauh sebenarnya, karena dalam hal kebobolan pun angkanya di selama satu musim ini Persikabo masih di atas angka 1, tapi mereka sedikit unggul dalam hal produktivitas ya, karena Persikabo angkanya di angka 1,41 sedangkan Borneo FC di angka 1,2. Tetapi kalau melihat produktivitas di 5 pertandingan terakhir memang mereka sama-sama ya angkanya. Mereka hanya berhasil mencetak 5 gol di 5 pertandingan terakhir. Nah, di pertandingan terakhir Borneo FC kemarin memang sempat menguasai ketika mereka melawan Persita Tangerang, tapi sepertinya memang tingkat finishingnya Borneo FC mungkin yang perlu diperbaiki. Kesempatan mereka cukup banyak tapi tidak ada yang berhasil menjadi gol dalam open play ya, tapi mereka hanya mencetak golnya pun melalui titik putih ataupun titik penalti. Nah, ini menjadi PR-nya bagi Borneo FC agar bisa merubah kesempatan-kesempatan yang terjadi menjadi sebuah gol. Nah, kalau kita melihat pertandingan terakhirnya Persikabo, memang mereka sangat kewalahan sekali ketika berhadapan dengan Bali United. Serangannya Bali United luar biasa sekali. Mereka sepertinya tidak mampu menjaga pemainnya Bali United. Kesempatan Bali United banyak sekali kemarin dan sepertinya lini pertahanannya Persikabo memang kurang konsentrasi dan akhirnya beberapa kali pemainnya Bali United berhasil merobek jala gawangnya Persikabo ya. Akhirnya skornya 3-0. Tapi memang di sini kita tidak lepas dari salah satu faktor ialah COVID-19. Jadi ternyata di pertandingan kemarin Persikabo itu
pemainnya sisa 14 orang. Bahkan kalau nggak salah mereka tidak punya cadangan kiper. Jadi memang secara regulasi kalau masih ada 14 orang yang bisa bermain, mereka harus tetap melanjutkan pertandingan. Kecuali kalau memang ternyata di bawah dari 14 orang yang bisa bermain, ya pertandingannya akan ditunda seperti pertandingan-pertandingan yang lain. Nah, sepertinya itu memang menjadi salah satu faktor ya kekalahan mereka dari Bali United. Di luar dari permainan Bali United yang sudah sangat impresif kalau menurut kami. Nah, balik lagi ke pertandingan kali ini antara Persikabo melawan Borneo FC. Kalau menurut kami kemungkinan besar sih pertandingan ini akan dimenangkan oleh Borneo FC. Andai kata jika tidak ada perubahan dalam komposisi permainannya. Karena apa? Karena kita nggak tahu sekarang pergerakan COVID-19 ini di Liga 1 sangat masif sekali ya. Entah sepertinya banyak pemain yang masih belum menjaga protokol kesehatan. Bahkan yang sempat kami baca bahwa PSSI sudah menerapkan sistem bubble tertutup. Jadi mereka tidak boleh keluar dari hotel lagi. Kalau kemarin mereka masih diperbolehkan untuk keluar dari hotel, tapi mereka tidak diperbolehkan lagi setahu kami. Mereka harus tetap antara hotel, tempat latihan, stadion, dan balik lagi ke hotel. Mudah-mudahan dengan peraturan baru ini bisa mengurangi jumlah positif COVID-19 di pemain Liga 1 dan Liga 1 masih tetap berjalan ya, mudah-mudahan seperti itu. Nah, balik lagi pertandingannya, kalau menurut kami sih mungkin pertandingannya dimenangkan oleh Borneo FC karena ya itu dia, Persikabo melihat pertandingan kemarin dengan komposisi pemain yang seperti itu, mereka sangat jelek sekali permainannya kalau menurut kami, dan itu mungkin ya tidak bisa dipungkiri ya karena memang bukan tim inti dan mereka terpaksa bermain sekali kalau menurut kami. Nah, jika ada perubahan ternyata beberapa pemain Persikabo tim intinya masih bisa bermain kembali, ya mungkin hasilnya akan berbeda, bisa jadi malah Persikabo yang berhasil memenangkan pertandingan ini. Tapi kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Nah, bagi kalian yang menyukai video ini jangan lupa untuk like, share, dan subscribe karena kami akan membahas apapun tentang sepak bola, maju sepak bola Indonesia. Adios.